Sesaat kemudian, di luar gerbang Sekte Pedang Suantian, Ling Xuang berdiri dengan hikmat bersama 20 murid Sekte Pedang, semuanya mengenakan pakaian ketat, membawa pedang panjang, dan memancarkan aura yang kuat. Murid-murid ini semuanya berada pada tingkat ketiga hingga kelima alam dewa surgawi, dengan tatapan mata tajam dan gerakan senyap, semuanya jelas elit. Chen Ping telah berganti jubah biru rapi dan berdiri di depan kelompok itu. Ling Xuang berdiri setengah langkah di belakangnya, wajahnya yang cantik tegang, jelas masih menyimpan dendam atas apa yang baru saja terjadi. Baginya, mematuhi perintah seorang dewa tingkat 7 adalah aib yang sangat besar. Rekan Taoist Chen, harap berhati-hati dalam perjalananmu. Jika ada yang kau butuhkan, beritahu aku. Ling Yunzi secara pribadi mengantarnya pergi, menyerahkan jimat giok berbentuk pedang. Chen Ping menerima jimat giok itu dan mengangguk, Master Sekte Ling, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, La tak berkata apa-apa lagi, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya biru, dan ia melesat menuju pegunungan 10.000 binatang. Melihat ini, Ling Xuang, meskipun kesal, hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku. 21 lampu pedang mengikuti dari belakang, membelah langit. Meninggalkan pegunungan Wanjian, kami memasuki kawasan hutan belantara yang luas. Chen Ping mempertahankan kecepatannya pada tingkat yang bisa diikuti oleh Ling Xuang dan yang lainnya, tetapi alisnya tetap berkerut, dan dia menggunakan seluruh indera spiritualnya untuk mewaspadai gerakan di sekitarnya, sementara juga terus-menerus merasakan apakah ada aura familiar dari Sekte 10.000 binatang yang tersisa. Ling Xuang mengikuti di belakang, memperhatikan langkah santai Chen Ping dan auranya yang hanya berfluktuasi di tingkat ketujuh alam abadi manusia. Keraguan dan rasa jijiknya semakin kuat. Ayahnya mengatakan dia mengusir roh jahat. Bagaimana itu bisa terjadi? Pastilah Hunsa kelelahan setelah bertempur dengan ayahnya, dan Hunsa memanfaatkan situasi tersebut, ataulah menggunakan suatu cara licik. Mungkin rumor-rumor itu sengaja disebarkan oleh ayah saya untuk suatu tujuan. Ling Xuang sama sekali tidak percaya kalau Chen Ping sehebat itu. Halo, setelah terbang sekitar setengah hari, Ling Xuang akhirnya tak kuasa menahan diri, lah mempercepat langkahnya dan terbang ke sisi Chen Ping, bertanya dengan nada kaku, kita mau kemana? Pegunungan 10.000 binatang itu luas sekali. Apa kita hanya akan mencari-cari seperti lalat tanpa kepala? Chen Ping meliriknya dan berkata dengan tenang, mari kita pergi ke sekitar bekas lokasi Sekte 10.000 binatang dulu. Dengan pemberontakan yang baru saja dipadamkan, klan binatang Fusion dan Sekte Iblis 10.000 jiwa pasti akan sangat aktif. Mungkin kita bisa menangkap beberapa tahanan dan mencari tahu di mana Master Sekte Rift Heaven dan yang lainnya berada. Sekalipun tidak bisa, kita masih bisa mengamati situasinya. Idenya jelas dan masuk akal, tetapi Ling Xuang mengerutkan bibirnya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana jika kita bertemu sekelompok besar orang? Hanya kita yang sedikit. Bertindak sesuai situasi. Chen Ping terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Kalau bukan kareria Ling Yunzi, dia pasti sudah bertindak sendiri sejak lama. Ling Xuang ditolak mentah-mentah dan dengan cemberut mundur setengah langkah, lah mengeluh kepada seorang murid yang dikenalnya di belakangnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayah. Memaksa kita menuruti perintah orang sok ini. Murid itu tersenyum kecut, tidak berani menjawab. Setelah terbang sekitar 1 jam,
Di bawah mereka terbentang lembah tandus dengan bebatuan terjal. Ekspresi Chen Ping tiba-tiba berubah, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada tim agar berhenti. Ada apa? Ling Xuang bingung, karena indera kedewaannya tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Chen Ping tidak menjawab, tatapannya dingin tertuju pada area gelap di tengah lembah terpencil. Tepat saat Ling Xuang dan yang lainnya mengikuti pandangannya, bayangan itu tiba-tiba mulai menggeliat dan kemudian puluhan sosok bergegas keluar dan menghalangi jalan mereka. Beberapa tokoh tersebut mengenakan jubah hitam dari Sekte Setan 10.000 jiwa, memancarkan aura setan yang menyeramkan. Kelompok lainnya memiliki beragam wujud, ada yang setengah manusia dan setengah binatang, dan ada pula yang memiliki ciri-ciri binatang yang jelas, tetapi semuanya bermata tajam dan aura liar. Mereka adalah para prajurit klan binatang Fusion. Mereka jelas-jelas sedang menyergap di sini, atau berpatroli di daerah ini. Yang memimpin kelompok itu adalah tetua surgawi abadi tingkat 5 dari Sekte Iblis Jiwa Segudang, dan seorang pemimpin fusi binatang yang kekar dengan taring dan bulu seperti babi hutan. Hahaha, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ketika tetua Sekte Iblis melihat Chen Ping dan kelompoknya, terutama lambang Sekte Pedang Suantian di tubuh mereka, ia menyeringal jahat. Kami baru saja menerima perintah untuk mencari sisa-sisa Sekte 10.000 binatang atau mata-mata Sekte Pedang di daerah ini. Kami tidak menyangka mereka akan datang sendiri ke rumah Kamil. Ada juga seorang wanita muda yang cantik berkulit putih. Aku akan menangkapnya dan menawarkannya kepada ketua Sekte Tulang Ganas untuk hiburan. Tatapan cabulnya menyapu Ling Xuang. Ling Xuang belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Wajah cantiknya langsung memerah, dan matanya berkobar dengan niat membunuh. Dasar murid Sekte Iblis jahat, kau mencari mati. Dengan suara dentang, pedang panjang merah tua itu terhunus. Energi pedangnya yang menyala-nyala menunjuk langsung ke sesepuh Sekte Iblis. Saudari Xuang, hati-hati. Di belakang mereka, para pengikut Sekte Pedang juga menghunus pedang mereka dan membentuk formasi pedang sederhana, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Kekuatan lawannya kurang lebih sama jumlahnya, tetapi tetua Sekte Iblis adalah Dewa Surgawi tingkat 5, dan aura pemimpin binatang Fusion juga mendekati Dewa Surgawi tingkat 5 ditambah dengan sekelompok prajurit binatang Fusion yang tak kenal takut. Kekuatan mereka tak bisa diremehkan. Bunuh mereka, jangan biarkan seorang pun hidup. Tetua Sekte Iblis meraung dan menerkam bersamaan dengan pemimpin binatang Fusion. Target mereka adalah Ling Xuang. Para pengikut Sekte Iblis dan prajurit penggabungan binatang yang tersisa meraung dan menyerang para pengikut Sekte Pedang. Perang besar akan segera terjadi. Ling Xuang menjerit tajam, melepaskan teknik pedangnya seperti burung phoenix yang melesat di udara. Cahaya pedang merah tua, yang membawa panas yang hebat, menghantam langsung ke arah tetua Sekte Iblis. Ilmu pedangnya memang sangat hebat, indah dan dahsyat, dan pada suatu masa dia sebanding dengan sesepuh Sekte Iblis yang berada pada tahap awal alam surgawi. Di sisi lain, pemimpin para makhluk gabungan itu luar biasa ganas, telah memegang sepasang palu tulang raksasa. Berbentuk taring, dengan kekuatan yang luar biasa. Gerakannya kacau namun kejam. Telah menerjang formasi pedang yang dibentuk oleh para murid Sekte Pedang, menghancurkannya beberapa kali, menyebabkan formasi itu bergetar hebat. Dua murid di tingkat ketiga alam surgawi abadi terguncang hebat hingga mereka batuk darah. Bentuk formasi pedang biduk kecil. Jebak dia.
Seorang kapten murid Sekte Pedang di peringkat keempat alam Dewa Surgawi buru-buru mengubah formasi. Akan tetapi, serangan dahsyat dari para prajurit binatang fusi memberi tekanan luar biasa pada formasi pedang. Binatang-binatang buas yang menyatu ini bertarung tanpa mempedulikan luka mereka sendiri, saling membalas pukulan, dan bahkan menghancurkan diri sendiri untuk menyerang. Hal ini membuat para murid Sekte Pedang, yang terbiasa dengan teknik pedang dan koordinasi yang presisi, panik, dan korban pun berjatuhan dengan cepat. Ling Xuang menyadari dari sudut matanya bahwa pihaknya sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia menjadi cemas, menyebabkan sedikit ketidaksabaran muncul dalam ilmu pedangnya. Tetua berpengalaman dari Sekte Iblis segera memanfaatkan celah itu dan mengarahkan jari iblis pemakan jiwa yang ganas ke tulang rusuk Ling Xuang yang rentan. "Kakak senior Xuang," seru para murid dengan terkejut. Ling Xuang tidak bisa menangkis dengan pedangnya tepat waktu dan hanya bisa menoleh ke samping, tak hampir terkena serangan jari iblis itu. Pada saat kritis ini, sosok Qian muncul di antara Ling Xuang dan sesepuh Sekte Iblis tanpa peringatan, seperti hantu. Itu Chen Ping. Dia pernah menghilang dari pandangan semua orang pada suatu saat, lalu muncul kembali pada saat ini. Menghadapi jari iblis pemakan jiwa yang cukup kuat untuk menggerogoti jiwa, Chen Ping hanya mengulurkan jari telunjuk kanannya. Seberkas cahaya kacau berkelebat di ujung jarinya, dan ia dengan lembut menyentuh energi jari iblis gelap yang masuk. Engah, suara lembut, seperti gelembung pecah. Energi jari iblis pemakan jiwa yang berbahaya dan ganas lenyap dan menghilang secara diam-diam saat bersentuhan, dengan cahaya yang kacau, bagaikan butiran salju yang bertemu dengan terik matahari. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tidak ada gemuruh tabrakan energi, semuanya lenyap begitu saja. Senyum sinis tetua iblis itu langsung membeku, matanya dipenuhi keheranan dan kebingungan yang amat sangat. Jurus mematikan yang sudah lama persiapkan, yang bahkan para kultivator dengan level yang sama tidak akan berani menghadapinya secara langsung, ternyata begitu mudah dinetralisir oleh pihak lawan. Ling Xuang juga tertegun, tetap dalam posisi menyamping, menatap kosong ke arah sosok berjubah biru yang menghalangi jalannya. Chen Ping tidak berhenti sama sekali. Setelah memadamkan jari iblis itu, dia menggerakkan jari telunjuknya ke depan dengan gerakan yang tampak lambat tetapi sebenarnya sangat cepat, dengan lembut menyentuh dahi tetua iblis itu sebelum tetua itu dapat bereaksi. Dengan baik, tetua Sekte Iblis tiba-tiba menegang, matanya cepat kehilangan kilaunya, dan energi iblis di sekitarnya menghilang seperti balon kempes. Ekspresinya membeku karena terkejut dan tidak percaya, lalu dia terjatuh, tak bernyawa. Satu serangan dan dia mati. Penatua abadi surgawi tingkat 5 yang bermartabat dari Sekte Setan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau berteriak. Adegan ini tidak hanya membuat Ling Xuang dan para pengikut Sekte Pedang tercengang, tetapi bahkan pemimpin binatang fusion dan para prajurit binatang fusion yang menyerang dengan panik pun tertegun sejenak. Chen Ping bertindak seolah-olah dia hanya melakukan hal kecil yang remeh. Dia berbalik dan menatap dengan tenang ke arah pemimpin Beastmaster yang masih linglung. Pemimpin binatang yang menyatu itu merasakan hawa dingin dan ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya saat tatapan mata Chen Ping menyapu dirinya. Tatapan matanya begitu tenang hingga meresahkan, seolah-olah ia sedang menatap seekor semut yang dapat diremukkannya dengan jentikan tangannya. Mengaum, didorong oleh naluri, pemimpin para binatang gabungan itu meraung, mengusir rasa takut di hatinya,
La mengayunkan palu tulangnya dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan menghancurkan batu, menghantamkannya ke kepala Chen Ping. Dia akan menghancurkan manusia aneh ini hingga menjadi bubur. Chen Ping masih tidak menghunus pedangnya, dia juga tidak menggunakan gerakan rumit apapun. Dia hanya mengangkat tangan kirinya, merentangkan jari-jarinya, dan dengan lembut mencengkeram palu tulang besar yang meluncur ke arahnya. Patah. Terdengar suara tulang retak yang memuakkan. Palu tulang, yang ditempa dari tulang monster tak dikenal dan luar biasa keras, langsung retak seperti kayu lapuk di bawah tangan Chen Ping yang tampak putih dan ramping, lalu hancur berkeping-keping dengan suara bang. Terlebih lagi, suara retakan yang jelas datang dari lengan pemimpin binatang fusi yang sedang memegang palu. Seakan-akan ditabrak langsung oleh suatu kekuatan tak kasat mata, La menjerit dan terpental mundur, menyemburkan darah, dan menghantam batu puluhan kaki jauhnya dengan keras. Tulang-tulangnya patah, La tidak dapat bangkit lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dari saat Chen Ping muncul dan membunuh sesepuh sekte iblis hingga menghancurkan palu tulang dan melukal parah pemimpin Fusion Beast, hanya butuh 2 atau 3 tarikan napas total. Suasana berubah menjadi hening yang mematikan. Semua pengikut sekte iblis dan prajurit fusi binatang yang selamat tampak membeku di tempat, menatap ketakutan ke arah pemuda berjubah biru yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. 2 pemimpin terkuat mereka terbunuh dan terluka parah dalam satu pertempuran, yang benar-benar di luar pemahaman mereka. Para pengikut sekte pedang tercengang, tangan mereka yang menggenggam pedang sedikit germetar. Mereka sebelumnya ditempatkan di sekte pedang, dan meskipun mereka telah mendengar rumor, mereka belum pernah menyaksikannya secara langsung, jadi mereka menyimpan beberapa keraguan jauh di lubuk hati. Menyaksikan Chen Ping menghancurkan 2 musuh yang kuat semudah menghancurkan 2 serangga merupakan kejutan visual dan psikologis yang tak tertandingi. Pedang panjang merah tua di tangan Ling Xuang telah diturunkan di beberapa titik. La menatap kosong ke arah punggung Chen Ping. Sosok berjubah biru yang sebelumnya La anggap sok kini tampak luar biasa tinggi dan tak terduga. Dia teringat kata-kata ayahnya, tatapan acuh tak acuh Chen Ping, dan penghinaan serta rasa jijik yang pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa malu yang kuat dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menerjangnya bagal gelombang pasang. Jadi apa yang dikatakan ayahku benar. Ternyata, sayalah yang berpikiran sempit dan buta terhadap kebenaran. Makhluk macam apakah dia? Chen Ping mengabaikan keterkejutan orang banyak. Tatapannya menyapu musuh yang tersisa, suaranya tenang namun membawa otoritas yang tak terbantahkan, menyerah, atau mati. 4 kata sederhana ini menghantam hati para pengikut sekte iblis dan prajurit fusi binatang yang tersisa bagaikan palu berat. Melihat mayat sang tetua tergeletak di tanah dan mendengar erangan kesakitan dari pemimpin binatang buas yang tak jauh darinya, semangat juang terakhir mereka pun runtuh seketika. Dentang, dentang, suara senjata yang beradu dengan tanah terdengar silih berganti. Sekitar selusin musuh yang selamat berlutut di tanah, wajah mereka pucat dan gemetar. Chen Ping kemudian berbalik dan menatap Ling Xuang, yang masih belum pulih sepenuhnya. Saat Ling Xuang bertemu pandang dengannya, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Tanpa sadar ia memalingkan muka, pipinya memerah. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk takut, bersyukur, dan terlebih lagi, malu dan risih. Nona Ling, suruh orang-orang membersihkan medan perang, interogasi para tawanan, selidiki pertahanan di area ini,
dan arah yang mungkin dituju oleh penguasa sekte langit celah dan yang lainnya. Nada bicara Chen Ping tetap tenang, seolah-olah tindakan cepat dan tegas yang baru saja diambilnya bukanlah perbuatannya. Ya, Ling Xuang menundukkan kepalanya, suaranya nyaris tak terdengar, tidak lagi memperlihatkan kesombongannya sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan mulai mengarahkan murid-muridnya yang masih agak linglung. Ketika dia melirik lagi ke sosok berjubah hijau yang berjalan ke samping, menatap ke arah pegunungan 10.000 binatang, ekspresinya telah berubah total. Tak ada lagi rasa jijik atau dendam di dalamnya, sebaliknya, ada rasa kagum yang mendalam, dan sedikit rasa ingin tahu dan penjelajahan yang tidak disadarinya sendiri. Siapakah sebenarnya senior Chen ini?